Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sangkala SSC MSc. Saya adalah salah seorang dosen pada program studi D3 Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas. Sebagai seorang dosen, saya dituntut untuk melakukan pekerjaan profesional dalam hal penerapan Tridharma perguruan tinggi, yakni melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada bidang pengajaran, sistem pengajaran yang saya terapkan merujuk pada sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah pada saat seorang dosen menyediakan materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Interaction adalah pada saat kegiatan tatap muka di kelas untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa. Dan yang terakhir adalah pada saat seorang dosen melakukan penilaian secara objektif terhadap hasil belajar mahasiswa yang terdiri dari kuis, tugas terstruktur, UTS, dan ujian akhir semester. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Teknik Budidaya Tanaman, Hortikultura, dan Pangan, di mana pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 2 program studi D3 Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas. Adapun bobot SKS pada mata kuliah ini berjumlah sebanyak 4 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang tata cara melakukan teknik budidaya tanaman yang dimulai dari penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan, panen, pasca panen, serta inovasi-inovasi yang dilakukan dalam memecahkan masalah terkait dengan pekerjaan budidaya tanaman yang berhubungan dengan budidaya tanaman, hortikultura, dan pangan. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah memiliki sikap tanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua adalah mampu melakukan serangkaian tugas pengarahan pekerjaan dan pengelolaan pekerjaan yang meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan, dan panen. Yang ketiga adalah mampu memecahkan masalah-masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian, yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil yang mandiri. Dan yang keempat adalah mampu bekerja sama, berkomunikasi efektif, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Adapun CPMK pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan tanaman budidaya, khususnya pada tanaman hortikultura dan pangan. Yang kedua adalah mampu melakukan pekerjaan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan, serta panen. Yang ketiga adalah mampu memecahkan masalah terkait dengan pekerjaan budidaya tanaman sesuai dengan sifat dan konteksnya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu berinovasi dalam pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu untuk meningkatkan nilai tambah. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini terdiri dari 9 sub kajian. Yang pertama adalah definisi dan ruang lingkup serta jenis-jenis tanaman hortikultura. Dan yang kedua adalah pengolahan lahan, pembibitan dan penanaman, penanggulangan hama dan penyakit, pemupukan, gejala kerusakan pada tanaman hortikultura dan pangan, panen dan pasca panen, inovasi teknik budidaya, dan yang terakhir adalah teknologi budidaya tanaman pada berbagai kondisi lingkungan. Materi-materi tersebut akan dibawakan selama 16 kali pertemuan dengan 2 minggu diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah metode pembelajaran secara kuliah atau tatap muka yang dilaksanakan secara real classroom, yang dilanjutkan dengan diskusi,
kuis, dan tugas terstruktur. Dan bentuk pembelajaran yang kedua adalah melalui kegiatan praktikum, yakni project based learning yang akan dievaluasi berdasarkan hasil responsi dan pengerjaan laporan hasil praktikum. Sementara bobot penilaian terdiri dari 5. Yang pertama adalah kehadiran sebesar 10%, kuis dan tugas terstruktur sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 25%, ujian akhir semester sebesar 25%, dan yang terakhir adalah praktikum sebesar 30%. Berikut video pengajaran saya bersama dengan mahasiswa semester 2 program studi D3 Agrobisnis di Politeknik Negeri Sambas. Selamat menyaksikan. Pagi ya. Oke, apa kabar semua ini? Jadi kita kembali bertemu ya di pertemuan ke-10. Di bulan kita sudah UTS. Gimana sih UTS menurut kalian? Mudah-mudahan baik ya semuanya. Oke, jadi di pertemuan ke-10 ini ya kita akan lanjutkan materi tentang teknik budidaya tanaman pangan dan satu buah. Jadi ingat di mana mata kuliah ini itu sebesar 4 SKS ya. Kemudian 1 SKS itu teori dan 3 SKS-nya adalah praktikum. Oke, kita mulai saja ya materi kita pada hari ini. Jadi di pertemuan ke-10 ya, judulnya adalah pupuk dan pemupukan ya. Adapun kompetensi ya yang diharapkan nantinya ya, setelah mempelajari ini adalah yaitu mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan definisi pupuk, kemudian jenis-jenis pupuk, dan yang adalah pengelolaan pupuk. Pengelolaan pupuk itu dimulai dari tata cara perhitungan pupuk, rumus perhitungan pupuk, kemudian teknis pemberian pupuk pada lahan pertanian. Oke, kita mulai aja di materi pertamanya ya. Kita mulai dari definisi pupuk. Kemudian, kenapa tanaman perlu dipupuk? Tanaman membutuhkan nutrisi untuk tumbuh. Oke, tanaman itu seperti manusia ya. Jadi semua makhluk hidup tentunya membutuhkan nutrisi. Contohnya manusia dan hewan itu diperoleh dari makanan. Kalau tanaman ya, itu sumber nutrisinya diperoleh dari tanah dan udara. Kemudian, ya, kenapa pupuk diberikan? Ya, karena untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari tanaman. Untuk apa pupuk itu diberikan? Untuk apa? Karena ketika dia kekurangan nutrisi, ya, maka tanaman akan terganggu pertumbuhannya. Oleh karena itu diberikanlah pupuk ya, supaya tanaman itu bisa tumbuh secara optimal sehingga bisa menghasilkan produksi yang tinggi. Paham ya? Pupuk adalah semua bahan yang ditambahkan ke dalam tanah atau tanaman, gunanya adalah untuk mencukupi kebutuhan unsur hara tanaman. Jadi pupuk itu ditambahkan ke dalam tanah bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hara dari tanaman. Paham ya definisinya ya? Sekarang kita lanjut. Pupuk itu banyak macam ya. Makanya dibedakanlah pupuk itu menjadi beberapa golongan. Jadi penggolongan pupuk itu ada yang pertama adalah dari asalnya. Dari asal pupuk itu dibedakan menjadi 2. Ada yang pupuk organik dan ada yang anorganik. Contoh pupuk organik apa? Pupuk kandang. Apalagi yang sering kalian praktekkan di belakang itu di kompos. Jadi pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa makhluk hidup. Ya.
baik itu kotoran hewan atau sisa bagian dari tanaman makhluk hidup yang sudah mati. Itu adalah pupuk organik. Nah, pupuk anorganik ini sebaliknya, itu disebut biasanya dengan sebutan pupuk buatan. Ya. Ini dibuat di pabrik. Contohnya apa? Urea yang paling kalian kenal ya. Sebenarnya banyak lagi ya. NPK, KCl, KM3, SP36, ya, ZA, ya, dan macam-macam. Ya. Jadi pupuk anorganik adalah pupuk buatan yang dibuat melalui proses reaksi kimia. Itu biasanya dilakukan di pabrik ya, di industri ya. Itu perbedaan antara pupuk organik dan pupuk anorganik. Itu dari segi asalnya. Kemudian dari segi unsur yang dikandung itu dibedakan menjadi banyak macam ya. Ada pupuk nitrogen, berarti dia hanya mengandung nitrogen. Contohnya apa? Urea, ya. Urea itu hanya mengandung nitrogen. Kemudian pupuk P, apa itu P? Fosfor. Ini kan di biologi tanam kita pernah belajar semua ini tentang fungsi tanaman dan lain-lain ya. Ada lagi pupuk NPK ya. NPK itu 3 macam ya. Dia mengandung nitrogen, dia mengandung fosfor, dan dia mengandung kalium. Itu dari segi unsur yang dikandungnya. Kemudian ada penggolongan pupuk ya. Dilihat dari jenis unsur yang dikandung, jenisnya. Ada jumlah ya, maksudnya jumlah ya, jumlah unsur yang dikandung. Ada pupuk tunggal dan ada pupuk majemuk. Pupuk tunggal itu adalah pupuk ya, yang hanya mengandung satu unsur hara ya, yang dibutuhkan oleh tanaman. Sedangkan pupuk majemuk ya, adalah pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Contoh pupuk tunggal, kamu tidak. Pupuk tunggal yang hanya mengandung satu unsur hara saja. Contohnya adalah urea tadi. Ya. Urea yang tadi itu hanya mengandung nitrogen tor. Kemudian SP36, jadi dicatat ya. SP36 itu hanya mengandung unsur fosfat ya. Kemudian KCl, KCl itu hanya mengandung unsur kalium aja ya. Kemudian ada pupuk majemuk ya. Pupuk NPK ya, itu mengandung 3 jenis unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Ada nitrogennya, ada fosfornya, dan ada kaliumnya ya. Oke, paham ya? Jadi bisa bedakan antara pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Sekarang jenis-jenis pupuk banyak. Selama ini mungkin kalian hanya mengenal urea ya. Ternyata bukan hanya urea, ini banyak ini ya. Kalau yang tabel sebelah sini itu adalah yang organik ya. Kalau yang tabel sebelah sini yang kedua ini adalah yang anorganik. Coba kita lihat yang organik dulu. Darah kering ini biasanya di tempat pemotongan darah hewan ya. Biasanya darah sapi ya. Itu banyak mengandung nitrogen. Kemudian sisa-sisa daging ya. Itu juga banyak mengandung nitrogen. Sisa ikan kering ya, tepung biji, tepung tembakau, tepung jahat, tepung coklat, dan masih banyak lagi setelahnya itu ya. Cuma ini saya tampilkan sebagian aja. Kemudian pupuk nitrogen yang anorganik, yang mana yang paling tinggi kandungan nitrogennya dari tabel ini?
urea itu sampai 45% ya. Jadi pupuk nitrogen itu tidak hanya urea ya, itu banyak ya. Ada amonium nitrat ya. Kemudian ada amonium sulfat ya. Kemudian ada amonia cair ya, di bentuknya cair ya. Kemudian ada mofos, kemudian ada diamonium fosfat ya. Itu tadi pupuk nitrogen. Sekarang ke pupuk fosfat. Daging ya, itu kekumpulan itu sekitar 20 sampai 25%. Jadi tepung tulang ya, itu 20 sampai 25%. Ini yang organiknya. Kemudian ada batu fosfat ya, kemudian ada siametafosfat, fosfat dan asam super fosfat. Ini paling tinggi sampai 70% ya. Bukan hanya SP36, ternyata banyak ya jenis pupuk fosfat. Ada yang tunggal dan ada yang macam-macam. Biasanya kan KCl ya, kalian tahu kan KCl ya, yang biasa dipakai ya, KCl. Itu kandungannya itu sampai 60%. Kemudian ada lagi kalium sulfat itu 50% kandungan kaliumnya. Dan ke bawah ya, paham ya jenis ini tuh ya. Jadi bukan hanya urea itu, bukan hanya pupuk nitrogen itu urea, bukan hanya pupuk fosfor itu SP36, bukan hanya pupuk kalium itu KCl, ternyata banyak ya. Banyak berdasarkan dia. Coba kalian cari-cari lagi referensi ya, rajin-rajin membaca referensi di internet tentang jenis-jenis pupuk. Ini tidak saya tampilkan semuanya, ini contoh aja ya. Selebihnya kalian sendiri yang belajar ya. Sekarang ke materi selanjutnya. Ini yang tidak terlalu ya. Tentang perhitungan kebutuhan pupuk. Rumusnya itu di atas. Ini rumus yang baku ya. Rumus bakunya adalah seperti ini. Ini khusus untuk perhitungan kebutuhan pupuk tunggal. Urea, SP36 dan KCl ya. Ditampil 3 aja di contoh ya, supaya mudah. Nanti kalian kembangkan sendiri di rumah. Intinya rumusnya seperti ini ya. 100 itu sudah angka bulan ya. Per berapa persen kandungan hara pupuk? Ini persentase kandungan hara pupuk itu tergantung dari jenis pupuknya. Jadi persentase itu tergantung dari jenis pupuk. Misalnya urea itu, kalau urea yang kita hitung berarti persentasenya di situ adalah 45 ya. Kalau SP36 berarti nilainya di situ adalah 36. Kalau KCl sebesar 60. Dikali dosis rekomendasi. Dosis rekomendasi ini itu tergantung pada jenis tanaman. Karena tiap tanaman itu dosis rekomendasinya, kebutuhan pupuknya, kebutuhan nutrisinya itu berbeda-beda. Jagung dengan cabai misalnya itu berbeda dosis rekomendasinya. Makanya yang bisa menilai adalah kandungan pupuk, ya, kandungan hara pupuk dan dosis rekomendasi itu yang selalu baru-baru nilainya. Kalau yang 100 itu udah nilai tetap ya. Oke, sekarang kita latihan, naikkan kertas semua. Ini kita menghitung kebutuhan pupuk tunggal dulu ya. Untuk kebutuhan pupuk majemuk ya, NPK, misalnya kita menggunakan pupuk NPK, itu nanti dibuatkan masalahnya. Oke, sekarang hitung diketahui suatu tanaman, langsung aja kebutuhan nitrogen tanaman X ya, tanaman X ya. Ini contoh aja ya. Sama dengan N, sama dengan nitrogennya sama dengan 300. Nitrogen sama dengan 300.
kemudian P sama dengan 200, K sama dengan 100. Sudah. Pupuk yang akan kita gunakan urea, SP3 dan KCl ya, sama. Sekarang adalah hitung kebutuhan pupuk. Berapa kilogram urea, berapa kilogram SP3 dan berapa kilogram KCl. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke, siapa yang bisa? Oke, silakan naik di bawah. Jadi urea dulu ya, urea SP3. Ini karena saya cuma punya 2. Ini urea SP3. Nanti yang KCl-nya ya. KCl dulu karena cuma 2 ya. Kamu jadi tanya dulu di sini. Kita urea SP3 dulu ya. Kilogram per apa itu? Per hektar ya. Jadi ingat satuannya tetap per hektar ya. Per hektar juga. Sekarang yang terakhir adalah KCl. Gimana yang lain? Hasilnya sama? Ada yang beda hasilnya? Ada yang beda? Sama semua ya? Berarti paham ya cara-cara menghitung ya kebutuhan pupuk tunggal ya. Jadi jagung itu ya untuk memenuhi kebutuhan hara nitrogen jagung sebesar 300 kg nitrogen itu ternyata membutuhkan 666,66 kg urea. Kali ini fosfornya sebesar 200 kg ya. Ternyata dibutuhkan SP36 sebesar sebanyak 555 kg ya. Ini dalam 1 hektar ya. SP36 sama dengan KCl ya. KCl kebutuhannya 100 ya. Kali 6 berarti besarnya KCl, banyaknya KCl adalah sebesar 166 ya. Ya, jadi paham ya cara perhitungan kebutuhan pupuk tunggal ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Sebutkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ferry. Oke, Ada pertanyaan Pak. oke. Mengapa di dalam pupuk, contohnya pupuk fosfat, diberikan unsur lain seperti unsur N, nitrogen? Oke. Pertanyaannya bagus ya. Pertanyaan adalah mengapa ya di dalam pupuk itu unsur kandungan haranya itu biasanya tidak hanya terdiri dari satu unsur aja ya. Misalnya tadi fosfat. Ada satu pupuk misalnya tadi ada contohnya ya. Ada di dalamnya fosfat dan nitrogen juga. Ini kan pupuk majemuk ya. Itu untuk efisiensi. Ketika satu kali aja di dalamnya sudah ada unsur N, P dan K. Jadi kita tidak memberikan satu persatu. Jadi kan berikan urea, kemudian berikan fosfat, kemudian berikan KCl. Kalau ini tinggal satu kali aja. Tapi kelemahannya apa? Pupuk majemuk itu pupuknya memiliki kandungan nutrisi yang rendah dibandingkan dengan pupuk tunggal. NPK itu berapa akhirnya? Berapa persen? 16%. Kalau dia bentuknya urea itu sebesar 45%. Kalau dia bentuknya NPK, pupuk NPK itu kandungan nitrogennya hanya sebesar 16.
P-nya berapa? 16, ya, sama dengan K-nya 16. Ya, jadi untuk efisiensi pembukaan, jadi kita memberikan apa di dalam satu buku itu biasanya mengandung lebih dari satu unsur hara, itu pada saat efisiensi pembukaan tadi. Pada saat kita berikan ketanaman, ya, di dalam buku itu sudah ada unsur N-nya, unsur P-nya, dan cuman kelemahannya adalah unsur kandungan hara itu lebih rendah dibandingkan dengan pupuk tunggal. Kalau misalnya tadi NPK itu 16, sementara di pupuk urea itu 45%, sama dengan P, ya, P NPK hanya 16. Kalau di SD36 adalah 36. Kemudian K di NPK itu hanya sebesar 16% juga, sementara di KCN sebesar 60%. Bagus sekali ya pertanyaannya. Oke. Saya kira untuk pertemuan hari ini sudah cukup ya. Jadi saya kira teman-teman nanti banyak belajar lagi di rumah, terutama dengan pertemuan itu tidak apa-apa ya. Belajar aja perhitungan dari jenis tanaman. Ya, misalnya ambil tanaman cabai ya. Cari aja di internet berapa sih dosis rekomendasinya. Kan tiap tanaman kan beda. Kalau yang di atas ini cuma contoh aja ya, cari itu lain lagi, berapa kebutuhannya, berapa kebutuhan B-nya, berapa kebutuhan K-nya, itu berbeda lagi dengan cara. Bisa lagi di rumah ya, supaya lebih terbiasa menggunakan rumus itu, jangan sampai dilupa. Paham ya? Oke. Ya, nanti kita lanjut lagi minggu depan dengan perhitungan pupuk majemuk. Jadi sebagai kesimpulan pada hari ini, jadi jenis pupuk itu bermacam-macam ya. Jadi tergantung dari apa yang dikandungnya. Jadi ada yang tadi kita pelajari berdasarkan apa yang dikandungnya, ada nitrogen, ada fosfat, ada pupuk kalium dan unsur lain juga ya. Kemudian dari sini asalnya ada pupuk organik dan ada pupuk anorganik. Kemudian ada lagi penggolongan jenis pupuk tadi berdasarkan reaksinya di dalam tanah. Ada pupuk asam, ada pupuk basa, dan ada pupuk netral. Ya. Kemudian perhitungan pupuk ya dengan ini rumusnya ya, tetap ini akan kita pakai ya. Rumusnya seperti ini, ini merupakan pupuk. Kemudian kesimpulan yang lain adalah ternyata jenis pupuk yang kita kenal selama ini itu hanya sebagian kecil dari beberapa macam jenis ya, pupuk yang ada yang beredar di pasaran. Misalnya tadi contohnya nitrogen. Selama ini kita hanya mengenal urea, ternyata banyak ya. Pikir teman-teman harus lebih banyak belajar lagi supaya nanti pengetahuan bisa semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita membaca, itu pengetahuan kita semakin. Ya. Saya kira pengetahuan hari ini sudah sampai di sini aja ya. Jadi kita masih berbicara selanjutnya. Dan kita bisa bertemu lagi di dalam minggu depan. Dan selanjutnya kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video pengajaran yang saya lakukan pada program studi D3 Agrobisnis Politeknik Negeri Sambas pada mata kuliah Teknik Budidaya Tanaman, Hortikultura dan Pangan. Terima kasih telah menyaksikan dan salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.